guys, balik lagi di vlog kedua hari ini. Masih bareng Jejak Si Mager. Dan hari ini kita bakal ngegas jalan-jalan ke pemandian yang lagi viral banget di Pandeglang. Bukan cuma airnya yang bening dan dingin, tapi view-nya juga bagus banget parah sih. Bikin mata auto fresh. Jadi siap-siap, kita mulai petualangannya sekarang. Kita berangkat dari Mengger, lewat jalur yang mengarah ke Mandalawangi. Jalurnya enak, adem, dan view kiri kanannya udah mulai kece dari awal. Kalau lihat di maps, jaraknya sekitar 11 km dengan waktu tempuh kurang lebih 25 menit itu. Kalau kondisi lagi lancar, ya jalannya campur. Ada yang mulus, ada yang sedikit bergelombang, tapi masih aman banget dilewatin. Makin ke depan, suasananya makin sejuk dan makin sepi. Diganti sama pepohonan dan pemandangan yang bikin perjalanan kerasa seru sebelum nyampe lokasi. Selama perjalanan, kita juga disuguhi pemandangan Gunung Pulosari yang kelihatan megah banget dari kejauhan. Ditambah lagi, ada beberapa gunung lain yang ikut muncul di sisi kanan kiri jalan. Jadi, vibes-nya bener-bener kayak lagi road trip ala-ala pegunungan. Anginnya sejuk, langit cerah, dan tiap tikungan selalu ngasih view baru yang bikin mata betah ngeliat keluar. Kadang kelihatan hamparan kebun warga, kadang bukit hijau yang panjang. Terus tiba-tiba gunungnya nongol lagi dengan bentuk yang makin jelas. Perjalanan yang harusnya cuma sekitar 25 menit tuh rasanya jadi seru banget karena pemandangannya nggak ngebosenin sama sekali. Jadi, sebelum sampai lokasi pemandian pun, kita udah dapat bonus view yang bikin hati adem duluan. Semakin maju, pemandangan gunungnya makin gila, si Gunung Pulosari kelihatan makin besar dan detail. Ditambah, gunung-gunung lain yang muncul di sisi jalan, kayak backdrop alam yang gak pernah habis. Di beberapa bagian jalan, kita bisa lihat hamparan hijau yang luas, kebun warga, sampai bukit yang berlapis-lapis. Serius, buat yang suka jalan sambil nikmatin view, jalur ini tuh worth it banget. Udara juga makin sejuk, angin sepoi-sepoi, masuk terus, bikin perjalanan yang cuma belasan kilometer ini berasa lama. Tapi
Dalam arti yang bagus, soalnya mata terus dimanjain sama pemandangan. Bahkan di momen tertentu, cahaya matahari yang kena gunungnya tuh bikin suasananya adem, tapi tetap cerah. Sepanjang jalan kita juga beberapa kali papasan sama warga lokal. Mulai dari yang lagi bawa hasil kebun, sampai anak-anak yang main di pinggir jalan. Nuansa kampungnya kerasa banget, bikin perjalanan makin nyaman dan tenang. Aku mau sedikit cerita. Jadi, Pandeglang ini memang dikenal sebagai salah satu daerah di Banten yang punya potensi wisata alam yang besar. Dari dulu, wilayahnya sudah dipenuhi pegunungan, hutan yang masih asri, sampai sumber mata air yang jernih. Makanya nggak heran kalau Pandeglang berkembang jadi kota wisata banyak banget, destinasi baru yang terus muncul. Mulai dari wisata pegunungan, pantai, sampai pemandian alami. Dan salah satu jenis wisata yang paling diminati belakangan ini adalah pemandian alami. Karena suasananya tenang, airnya segar, dan cocok buat healing. Nah, salah satunya adalah Cibama, tempat yang lagi kita tuju sekarang. Walaupun Pandeglang punya banyak banget pilihan tempat wisata, Cibama tetap jadi favorit karena airnya super jernih dan nuansanya masih natural banget. Selain melintasi banyak tempat wisata, jalur yang kita lewatin ini juga dikenal sebagai salah satu rute alternatif kalau mau ke Carita. Jalur ini tuh sebenarnya asik banget kalau lagi sepi, jalannya lancar, pemandangannya hijau, dan suasananya adem dari awal sampai akhir. Bahkan banyak orang yang sengaja pilih rute ini buat sekadar healing di jalan karena view gunung dan perkampungannya bener-bener bikin rileks. Tapi ada catatannya nih, kalau udah masuk musim liburan atau weekend panjang, jalur ini bisa berubah total karena banyak wisatawan dari berbagai arah yang numpuk di satu rute. Jalannya bisa padat bahkan macet banget. Kadang bisa berhenti lama hanya karena kendaraan numpuk di tikungan atau titik wisata yang ramai. Makanya, kalau kalian punya rencana mau eksplor wisata Pandeglang, lebih aman datang di hari biasa. Selain perjalanan lebih lancar, kalian juga bisa menikmati banyak spot tanpa harus keburu capek karena macet. Jalur ini sendiri sebenarnya seru karena selain bisa jadi jalan pintas ke Carita, banyak tempat wisata yang bakal kalian lewatin. Mulai dari pemandangan gunung, kebun warga, hutan kecil, sampai beberapa spot wisata lokal. Jadi, sepanjang perjalanan selalu ada aja yang bisa dilihat. Dan lewat jalur inilah akhirnya kita menuju ke tujuan utama hari ini, pemandian alami Cibama yang lagi viral. Jadi selain jalan-jalannya enak, destinasi akhirnya juga udah pasti worth it buat didatengin. Nah, sekarang kita udah sampai melewati Pasar Mandalawangi. Biasanya di sekitar pasar ini lalu lintasnya agak ramai. Tapi begitu kita keluar dari area pasar, jalurnya mulai lengang lagi. Suasana langsung berubah jadi lebih tenang.
dengan pemandangan pedesaan yang luas di kiri kanan. Setelah lewat pasar ini, tandanya kita udah makin dekat ke arah Cibama. Tinggal ikuti jalur utama. Nanti suasananya bakal makin natural dan terasa banget vibes pemandian alaminya. Nah, di sini kita sempat nyasar nih guys. Kita kebablasan sampai jembatan Bangangah. Padahal patokan buat masuk ke pemandian air Cibama itu ada sebelum jembatan di sebelah kiri, ada gapura kecil sebagai pintu masuknya. Di Voltex Karena jalannya lurus terus dan suasananya mirip-mirip. Kita nggak sadar kalau udah lewat jauh, baru ngeh pas sudah nongol di jembatan Bangangah. Ya udah, akhirnya kita muter balik pelan-pelan sambil nyari patokan yang benar. Jadi, buat kalian yang mau ke Cibama, ingat baik-baik sebelum jembatan Bangangah, langsung perhatiin sisi kiri jalan. Ada gapura kecil. Nah, itu dia jalan masuk ke lokasi pemandian. Nah, akhirnya kita udah sampai di lokasi pemandian Cibama. Dan gila sih, begitu turun, pemandangan Gunung Pulau Sarinya kelihatan jelas banget, megah, gede, dan bener-bener jadi background alami yang keren parah. Dari sini aja, vibes Nia udah beda, udara sejuk, suasana tenang, dan gunungnya berdiri jelas di depan mata. Bener-bener view yang bikin kita langsung semangat sebelum lihat airnya. Nah, ini kita udah masuk ke dalam area Cibama. Untuk masuknya bayar 10.000 per orang. Parkir juga terjangkau banget. Motor 3.000 dan mobil 10.000. Harga segitu sih worth it banget sama view dan suasana yang bakal kita dapet di dalam. Nah, ini dia kolam utamanya. Kolam yang satu ini khusus untuk dewasa dan tingginya kurang lebih sekitar 160 cm. Airnya jernih banget dan luasnya juga pas buat berenang santai. Terus di bagian bawah dan atas ada lagi 2 kolam khusus anak-anak. Lebih dangkal, lebih aman, dan suasananya juga rame sama keluarga yang bawa anak kecil. Jadi di sini lengkap dewasa ada tempatnya. Anak-anak juga aman buat main air. Nah, ini dia tempat khusus anak-anak. Kolamnya lebih dangkal, jadi aman banget buat bosil-bosil main air. Area sini juga lebih rame sama keluarga, karena anak-anak bisa bebas main tanpa khawatir kedalaman. Di sini juga sudah tersedia beberapa fasilitas. Ada kantin buat yang mau jajan,
atau sekadar ngopi sambil nunggu anak-anak main. Terus, banyak spot duduk yang bisa dipakai gratis, mulai dari bangku kayu sampai tempat duduk di pinggir kolam. Jadi, enak banget buat istirahat. Tapi, untuk ke toilet, kita masih harus bayar 2.000. Ya, standar sih untuk tempat wisata kayak gini. Yang penting fasilitasnya ada dan cukup bersih buat dipakai. Ini dia guys, view dari kolam renangnya. Langsung background gunung yang gede dan kelihatan jelas banget, serius. Kalau lagi berenang tuh, rasanya kayak di depan wallpaper alam beneran. Udara sejuk, suasananya tenang, dan vibes-nya bener-bener bikin pengen lama-lama. Mantap banget buat foto atau sekadar nikmatin pemandangan. Terima kasih banget udah ngikutin perjalanan jejak si Mager dari awal sampai akhir. Semoga kalian terhibur dan kepincut buat explore Pandeglang juga. Sampai ketemu di next trip. Tetap enjoy the ride, stay safe, dan jaga mood jalan-jalannya. Oke guys, aku pamit dulu ya. See you di perjalanan berikutnya.